Hai sahabat Midway, ketemu lagi dengan kami di Midway Podcast. Sebelumnya terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita juga akan berbincang kembali, berdiskusi mengenai, kalau saya bilang sih ini topiknya lagi hangat-hangatnya ya, jadi lagi viral juga, yaitu tentang bagaimana sih cara kita memperlakukan buku Dhamma secara baik dan benar gitu loh. Sang Buddha ada sendiri nggak sih menetapkan atau secara langsung menyatakan bahwa Tipitaka itu harus dihormati gitu? Harusnya sih sebuah skrip atau pencatatan buku yang berisi pengetahuan yang sepantasnya harusnya dihormati karena kan berisi pengetahuan yang bisa membantu kehidupan orang banyak. Walaupun itu bukan buku kitab suci, buku pelajaran atau buku apapun, ya sebaiknya itu kan mengandung suatu nilai, suatu value yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu ya sepantasnya dihormati. Nah kasusnya ini adalah ada beberapa orang yang merasa value atau nilai dari buku itu tuh tidak sesuai dengan yang value yang dianutnya dia, gitu kan. Tidak sesuai dengan pendapatnya dia. Makanya itu dia menghina buku itu dan menganggap buku itu tidak pantas gitu ditulis. Jadi sebenarnya cuma perbedaan pendapat aja ya? Iya. Tuh. Sekarang karena buku itu berkaitan dengan agama, ya dianggap sebagai kitab suci, dianggap sebagai satu Acuan. simbol yang sakral. Ketika itu dihina, orang-orang yang percaya terhadap buku itu, yang memiliki keyakinan, itu menjadi marah dan menjadi emosi gitu ya. Ketika simbol yang dipercayainya itu dihina, dijelek-jelekan, seperti itu. Padahal sih menurut saya juga kalau dari Sang Buddha sendiri di dalam sutta manapun secara tidak langsung tidak ada sih menetapkan bagaimana cara kita memperlakukan Tipitaka dengan baik. Karena pada saat itu juga memang nggak ada Tipitaka dan juga Dhamma dan Vinaya itu sebagai acuan dan panduan kita dalam menjalani Dhamma. Jadi kan pada saat Sang Buddha Parinibbana, beliau berpesan kepada para murid-muridnya bahwa dari sekarang Dhamma Vinaya lah yang akan menjadi panduan kalian untuk kehidupan. Tapi kalau dibilang Buddha tidak mengajarkan untuk menghormati suatu sosok juga keliru kan. Maksudnya banyak di sutta itu Buddha menganjurkan untuk menghormati orang yang lebih suci. Contohnya kayak di Manggala Sutta. Benar. Kita juga nggak boleh menghina yang bukan berbeda dengan keyakinan kita. Itu Sang Buddha sangat melarang itu sih. Jadi kita tetap menghormati walaupun berbeda pandangan. Dan juga kita kenal di Indonesia kan ada namanya pluralisme. Walaupun beda-beda tapi tetap saling rukun, saling menjaga, saling bersama-sama. Ya, betul. Tapi nah itu balik lagi. Kalau kita memiliki perbedaan pendapat, boleh nggak sih sebenarnya kita bukan menghina juga sih, kayak mengatakan itu salah gitu. Mengatakan hal yang memang menurut dia salah, ya itu dia katakan salah. Sulit sih, karena kan merasa sama-sama benar gitu loh. Di sisi sini bilang, oh yang saya katakan benar-benar aja kok, jadi sah-sah saja. Di sisi lain mengatakan bahwa Anda salah, ini yang benar. Gini-gini terus kan nggak ada habis-habisnya nih permasalahan ini gitu loh akhirnya. Nah sebenarnya tuh di istilah, kalau di bahasa Inggris ya, itu ada istilah agree to disagree. Nah, itu yang sering dipakai untuk debat atau apapun. Oh iya. Agree to disagree itu berarti ya dia setuju untuk tidak setuju. Berarti karena tahu saling tidak setuju, ya dia akan setuju gitu. Setuju untuk berbeda pendapat. Nah itu yang bagus tuh, maksudnya ya tahu bahwa masing-masing memiliki pendapat yang beda. Nggak bisa diseragamkan gitu. Betul, memang ya itu memang khasnya manusia kan, memiliki pemikiran, memiliki nurani, memiliki kepercayaan yang beda. Persepsinya juga berbeda. Ya, nah itu yang akan mengakibatkan pendapatnya berbeda. Nah ya sudah, kita setuju bahwa pendapatnya berbeda, ya sudah. Tidak perlu memaksakan pendapat kita ke orang lain juga.
Tidak perlu membuat pendapat kita tuh paling benar. Nah, itu yang kata palingnya itu yang keliru gitu. Kalau pendapat kita benar ya wajar gitu karena kita meyakininya kan. Cuma kalau menganggap pendapat kita paling benar berarti kan yang lainnya semua salah. Justru malah timbul kemelekatan ya dalam diri kita ya karena terlalu memegang teguh pendirian kita. Jadi juga tidak sesuai dengan dhamma pada akhirnya. Iya. Lalu Sang Buddha juga pernah menyampaikan gitu loh, ibarat kita menaiki sebuah rakit itulah dhamma yang membawa kita ke pantai seberang. Namun setelah kita sampai ke pantai seberang itu, kita juga tidak harus memegang ataupun membawa rakit itu terus-menerus, jadi cukup kita tinggalkan. Begitupun dengan dhamma, kita juga tidak harus selalu memegang teguh dhamma tersebut. Ketika dhamma tersebut kita pegang terus, malah menjadi kemelekatan malah dalam diri kita. Dan ini juga tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, tapi kalau kita tidak berpegang sama sekali ya tenggelam juga Ya, kan. benar. Makanya indahnya agama Buddha itu menurut saya sih karena dia mencari jalan tengah itu. Harus midway ya. Iya, jalan tengahnya Oke. digunakan sebaik mungkin damanya. Jangan sampai merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini ada satu artikel yang menarik menurut saya sih dari berita.bagawan.com mengenai kunjungan Ajahn Brahm ke Indonesia pada tahun 2009. Jadi diceritakan di sini bahwa beberapa tahun lalu terjadi insiden di mana oknum tentara Amerika Serikat membuang kitab suci milik salah satu agama ke dalam kloset yang memicu reaksi keras dari umat agama tersebut. Berdasarkan peristiwa ini, ketika di Perth, itu di Australia, setelah berceramah, Ajahn Brahm mendapatkan pertanyaan mengenai apa yang dilakukan oleh beliau ketika ada seseorang yang membuang kitab suci, pada konteks ini adalah agama Buddha, seperti contoh, ke dalam kloset. Lalu Ajahn Brahm mengatakan bahwa solusinya adalah kita panggil saja tukang ledeng, tukang membersihkan kloset tersebut, karena akan membuat buntu. Ajahn Brahm sebagai salah satu Bante guru senior. kita, iya, Bante senior juga menyatakan ini juga bukan suatu masalah yang harus dibesar-besarkan gitu loh. Karena kan juga ini kan cuma buku. Buku ini kan terdiri dari lembar-lembaran saja, kertas yang digabung dan dibungkus dalam satu cover yang menarik jadi buku. Lalu ketika buku itu hancur atau dirusak, kita juga tidak harus melekat pada ini terus. Namun kembali lagi yang sudah kita omongin sih dari awal bahwa yang menjadi nilainya itu adalah nilai dari buku yang ada di dalamnya, isinya. Jadi bagaimana isi tersebut kita baca, kita renungkan, kita pahami sehingga muncul pandangan yang baru, pandangan yang benar dan muncul juga kebijaksanaan dalam diri kita. Nah, tapi kalau begitu, apakah agama Buddha dianggap lemah, kayak tidak melakukan perlawanan sama sekali jika dihina seperti itu? Menurut saya sih, jawaban yang logis, kalau misalnya dalam kasus yang sama nih, Tipitaka kita dirusak atau buku-buku dhamma kita dibuang lah, kata kasarnya. Ya, kan ada cetakan lain, ada kopian yang lain. Itu kan cuma satu buku yang dirusak atau dibuang, tapi kan juga ada buku-buku duplikat yang lain gitu loh. Masih tetap bisa belajar agama Buddha sebenarnya. Nah, konteksnya ini kan dia membuang buku karena seakan-akan melarang Ah, melarang orang itu untuk belajar agama dia kan. Berarti kan dia melarang orang itu untuk belajar agama gitu. sebagai aksi keras gitu ya, bahwa Iya. sangat menentang. Nah, berarti kalau kita merasa ya udah nggak apa-apa buang aja semua. Nah, berarti kan orang-orang bebas untuk menekan kita dan kita menjadi pihak yang selalu kalah gitu, tidak berjuang. Menurut saya sih nggak seperti itu juga karena ketika orang itu menghalangi kita untuk belajar, maka kita juga harus berusaha lebih keras lagi. Jadi kita melawan dengan tidak menggunakan kebencian. Yang intinya kita mencari jalan lain yang tidak mengganggu dia. Itu kan sebenarnya dia merasa terganggu dengan cara kita belajar, cara kita beribadah mungkin, cara kita melakukan penghormatan atau cara kita memahami keyakinan kita. Nah, maka dari itu kita harus mencari cara supaya kita bisa tetap melakukan keyakinan kita tanpa mengganggu orang lain, tanpa membuat orang lain jadi kesel gitu, tanpa menciptakan suatu ya kebencian dari orang lain. Itu yang harus kita temukan sih kalau menurut saya. Dan itu yang membuat
maksudnya kebencian dari diri kita itu juga tidak keluar karena kita niatnya baik. Selama kita niatnya baik ya, kita kan maunya belajar dhamma itu jadi orang baik kan, bukan untuk misalnya berperang atau menjelek-jelekan orang lain gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau kita belajar dhamma untuk tujuannya berbuat baik, ya berarti kita mencari jalan gimana caranya belajar dhamma, meyakini kepercayaan kita tanpa membuat orang lain kesel atau membuat orang lain benci. Perlu ada sifat bijaksana juga ya, berarti Iya. kita berlatih kembali untuk menumbuhkan sifat-sifat bijaksana sejak dini. Lalu kemudian kalau menurut Sang Buddha sendiri bagaimana? Ada acuan nggak ya bagi kita misalnya gini? Kalau dari yang ada sumber, salah satu sumber yaitu Dhammapada Kata, satu buku itu ada cerita-cerita tentang Dhammapada, asal muasal Mm-mm. Dhammapada. Di Dhammapada syair ke-197 itu ada suatu cerita pada saat itu ada dua kota ditempati oleh suku Sakya dan suku Kolia. Hmm. Kemudian di antara kota itu ada sungai, Sungai Rohini namanya. Sungai ini digunakan untuk kedua suku ini berladang. Jadi Mm-mm. sumber airnya ya sumber untuk Irigasi. irigasinya ladang dan sawah mereka gitu. Pada suatu waktu airnya itu mulai kering karena musim kemarau. Mm-mm. Jadi padi-padi mereka tuh sudah sampai kuning karena kekurangan air gitu. Jadi mereka mau membuat bendungan untuk mengarahkan ke sawahnya mereka saja, salah satu sawahnya mereka. Mulai sifat Nah, egonya muncul ya. iya, mereka meyakini bahwa sawah mereka lebih bagus daripada Hmm. sawahnya orang lain gitu. Maka dari itu mereka saling berebut air itu. Ketika Sang Buddha mengetahui itu, jadi pada zaman Sang Buddha ini ceritanya. Pada zaman Sang Buddha mengetahui itu, dia langsung muncul di tengah-tengah sungainya. Dia langsung mengatakan bahwa demi keperluan sejumlah air yang sedikit nilainya, kalian seharusnya tidak mengorbankan hidupmu yang jauh sangat berharga dan tak ternilai. Kenapa kalian melakukan tindakan yang bodoh ini? Jika saya tidak menghentikan kalian hari ini, darah kalian akan mengalir seperti air di sungai sekarang. Kalian hidup dengan saling membenci, tapi saya sudah tidak membenci. Kalian akan menderita karena kekotoran batin, tetapi saya sudah bebas darinya. Kalian berusaha untuk kesenangan hawa nafsu, tetapi saya sudah tidak berusaha untuk itu. Yang inilah dampak padanya, ketika hidup berbahagia karena tanpa membenci, di tengah-tengah orang yang penuh kebencian. Di antara orang-orang yang saling membenci, kita hidup tanpa kebencian. Dhammapada Ayat ayat 100. 197. Iya. Jadi benar sih. Jadi kan kalau kita bandingkan secara harganya kan harga darah itu kan nggak sesuai dengan harga air yang direbut itu Betul. sebenarnya. Bisa dengan cara diplomasi dulu lah. Misalnya jajak pendapat bahwa solusinya bagaimana sih bahwa supaya ini bisa terselesaikan secara kekeluargaan gitu loh tanpa adanya kekerasan. Harus saling mengerti satu sama lain juga sih pada akhirnya. Ya, karena semua orang juga punya kepentingan masing-masing, ya Benar. kita harus menghargai itu. Walaupun kita bebas berpendapat, bebas mengungkapkan apa yang kita pikirkan, Mm-mm. tetapi ketika hal yang kita ungkapkan itu mengganggu orang lain, ya kita harus tahu tempatnya, harus tahu waktunya, Oh iya dan benar. harus tahu pendengarnya juga. Karena Sang Buddha juga menjelaskan sendiri dalam Anguttara Nikaya terkait ucapan yang benar itu salah satu klasifikasinya adalah waktu yang tepat. Ketika kita berucap di waktu yang tepat atau waktu yang salah, maka ini akan berbanding terbalik. Walaupun ucapan yang kita katakan itu adalah benar adanya. Ya, mungkin cukup ya. Iya, Itu cukup sih saja dari sini. yang kita bisa sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang ingin memberi saran terkait tema-tema podcast selanjutnya dapat menghubungi kami di berbagai media sosial yang kami cantumkan di deskripsi. Lalu juga teman-teman kalau mau ngecek langsung dari Instagram bisa like, comment, share, juga yang dari YouTube juga bisa like, comment, subscribe agar Dhamma yang mulia ini dapat berkembang dan maju melalui media sosial. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu kita tutup dengan salam bahagia selalu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.